sebagai peringatan dan renungan kita sepanjang tahun, sepanjang hidup kita. Paskah itu sebetulnya bukan hanya sekali setahun dirayakan, tetapi itu sepanjang umur hidup kita, ya, mulai dari titik nol sampai kesudahannya, bahwa kita hidup oleh karena Paskah, itu kasih Kristus yang menyelamatkan kita. Kita malam hari ini kita ambil tema minum cawan Kristus. Ya, mari kita buka bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-26. Kita akan membacakan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan bagi kita semua pasal yang ke-26 dari Injil Matius, ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita minum cawan Kristus. Di situ menggambarkan sebuah hubungan antara Allah dengan manusia dan manusia dengan sesamanya. Ya, Tuhan memberikan penjelasan kepada semua murid-muridnya pada waktu itu bagaimana persekutuan mereka, ya, bagaimana hubungan mereka nanti setelah Yesus disalib, ya, setelah Yesus naik ke surga, dan bagaimana hubungan antar manusia itu. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang disebutkan dengan cawan Kristus itu. Nah, cawan Kristus adalah cawan yang diberikan oleh Bapa, ya. Cawan Kristus itu adalah cawan yang diberikan oleh Bapa. Dalam Yohanes 18 ayat yang 11, saya akan bacakan bagi kita. Yohanes 18 ayat yang ke-11. Ya. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Ya. Sarungkan pedangmu. Ya, sarungkan pedangmu. Yesus memberikan warning, peringatan kepada Petrus pada waktu itu, supaya Petrus itu jangan mengambil tindakan yang salah dalam peristiwa itu. Maka dia katakan, "Sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, jadi cawan itu adalah cawan yang diberikan Bapa. Ya, cawan yang diberikan Bapa. Apa maksudnya? Ya, ketika Yesus berkata sarungkan pedangmu, artinya bahwa Yesus tidak menolak penderitaan. Ya, ketika dia ditangkap oleh serdadu-serdadu Romawi, maka datang Petrus untuk membela dia. Tujuannya adalah supaya Yesus itu jangan mengalami hal-hal yang tidak mereka inginkan, bahkan juga mungkin karena mereka mengasihi Yesus. Tetapi Yesus dengan respon bahwa dia tidak menolak penderitaan. Haleluya. Ya, penderitaan apakah yang dialaminya pada waktu itu? Pertama sekali adalah penderitaan psikis, kejiwaan, moral, sosial. Ya, dia dihina, difitnah. Ya, dia difitnah, dia dihina sebagai anak haram karena kelahirannya didasari oleh orang tua yang tidak sah dalam pernikahan menurut mereka. Masa Maria dan Yusuf itu belum menikah, ya, tetapi sudah mengandung? Mungkin seperti itu. Dia juga dilecehkan secara tatanan sosial. Dia dilecehkan sebagai anak tukang kayu yang tidak punya harga diri. Ya, bahkan dituduh menghujat Allah. Dia dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan. Juga dia disangkakan bahwa dia adalah seorang pemberontak kepada pemerintah atau kaisar pada waktu itu. Jadi kejiwaan Tuhan Yesus itu secara manusia dia terguncang. Ya, tetapi apa yang dialaminya? Dia tidak pernah menolak penderitaan itu. Berbeda dengan manusia-manusia zaman sekarang.
tidak boleh dihina, ya, tidak boleh disinggung, merasa paling benar, merasa paling suci. Dosa-dosanya tidak bisa disinggung, tidak bisa dinasihati. Tetapi kalau Yesus, bahkan dia berhadapan langsung kepada para penghinanya, dia difitnah bahwa dia tidak membayar pajak. Ya, dia dikatakan menghujat Allah karena dia dianggap menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi Yesus itu secara psikis dia terganggu sebenarnya, tetapi dia adalah Allah. Dia mengetahui bahwa cawan yang dari Bapa itu harus dia terima dan dia tidak pernah menolak penderitaan. Dan yang kedua, penderitaan fisik. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Kristus, Yesus itu bukan hanya menderita secara psikis, tapi juga secara fisik. Mengapa? Ketika Yesus dipermalukan dengan cara diludahi, ya, pada waktu itu bahkan sampai hari ini, untuk membunuh karakter seseorang atau mengungkapkan rasa benci kita kepada seseorang, kita bisa digambarkan seperti membuang ludah. Ya, kita melihat orang membuang ludah. Nah, tetapi ludah itu yang ditujukan kepada Yesus bukan dibuang ke jalan, bukan dibuang ke samping, tetapi ludah itu ditujukan ke wajah Yesus. Dia diludahin. Ya. Itu serangan fisik yang dilakukan kepada dia. Bukan hanya diludahin, bahkan dia ditelanjangi. Ya. Dia ditelanjangi. Kita bisa lihat prosesi penyaliban Kristus itu, bahwa dia ditelanjangi, pakaiannya dibuka. Ya. Bahkan dalam Yesaya dikatakan dia tidak seperti manusia lagi. Siapapun yang memandang kepada dia, mereka membuang muka karena tidak pantas melihat Yesus pada waktu itu. Ditelanjangi, dipermalukan. Ya, dia dipermalukan. Dia ditikam. Untuk membuktikan bahwa dia sudah mati, dia ditikam. Ya, dia dimahkotai dengan mahkota duri. Makanya saudara-saudara, pernah saya dengar bahwa inspirasi dari sebuah mahkota itu adalah dari salib Tuhan Yesus, yaitu mahkota duri. Maka sering kita sebut mahkota itu selalu berduri. Ya, jadi dalam mahkota itu ada runcing-runcingnya di atas mahkota itu. Maka dikatakan mahkota itu selalu berduri. Ya, dia dimahkotai dengan duri. Kemudian, ya, orang yang memandang dia dalam keadaan yang memalukan, dia dibuat di tempat yang tinggi di Golgota, sehingga orang yang lewat dari situ atau bahkan orang yang menyaksikan penyaliban itu, mereka memalingkan wajah. Yesaya dengan tegas berkata, hambaku seperti tidak seorang manusia lagi. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus yang meminum cawan Bapa itu adalah cawan penderitaan yang tidak pernah ditolak oleh Yesus itu sendiri. Bagi kita orang-orang percaya pada hari ini, ya, ada banyak fenomena kita lihat, ya, banyak orang-orang dalam memberitakan kasih Tuhan dengan memandang bahwa Yesus itu yang kita percaya selalu memberikan damai sejahtera, kelimpahan dan kemakmuran. Semua orang menolak penderitaan. Ya, kita berjanji kepada orang yang kita beritakan Injil, jikalau kamu ikut Tuhan, hidupmu akan sukses, hidupmu akan bahagia, hidupmu akan diberkati. Ketika orang menerima Tuhan, dia jalani hidupnya menerima Tuhan, datanglah pencobaan dan penderitaan yang tidak pernah dipersiapkan, maka dia kembali menolak Kristus. Maka dikatakan, rupanya mengikut Tuhan itu adalah penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, jikalau kita betul-betul adalah orang yang percaya, jangan pernah tolak penderitaan dari Kristus. Haleluya. Kita tidak boleh menolak penderitaan. Itu datang dan pasti datang dan harus terjadi dalam hidup.
Yesus pernah berkata kepada orang-orang yang mengikuti dia waktu disalib, ya, ketika orang mulai menangis melihat Yesus itu tersalib, ya, dia katakan, jangan kamu tangisi diriku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Kemudian diteruskan, jikalau mereka lakukan itu kepada kayu basah, apalagi kepada kamu sebagai kayu kering. Nah, ketika Yesus juga menerima penderitaan itu, dia juga peringatkan orang-orang yang mengikuti dia, orang-orang yang percaya kepada dia, kamu harus siap sebagai kayu kering, sedangkan kepada saya sebagai kayu basah, mereka perlakukan. Jadi jangan tangisi diriku, tangisilah dirimu yang akan menerima penderitaan yang sama. Itulah cawan Kristus yang harus kita terima. Dan cawan dari Bapa itu sudah terima dalam hidupnya. Dia melakukan prosesi penyelamatan manusia yang sangat besar, yang kita kenal dengan karya agung penyelamatan Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, apakah yang dimaksud kemudian ketika dia mengatakan, Petrus, sarungkan pedangmu itu? Arti yang kedua, dan dia berkata, ya, sarungkan pedangmu. Orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena Tuhan akan mendapatkannya kembali. Ya, Yesus tidak membela dirinya secara konsisten dengan kata-kata. Kalau kita manusia, untuk membela kebenaran kita, kita konsisten dengan berkata-kata terus. Bela diri terus. Walaupun salah, bela diri terus. Tetapi Kristus tidak membela diri. Bahkan dia tidak menginginkan pembelaan manusia. Tetapi kalau kita perhatikan, ada banyak orang-orang dalam dunia sekarang, dia menganggap bahwa dia harus membela Tuhannya, harus membela agamanya. Yang menjadi pembela dalam hidup kita adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Tetapi Yesus dengan cara merendahkan hati, ya, dengan cara merendahkan diri di hadapan Bapa, dia membela dirinya. Yesus tidak mengandalkan manusia untuk membelanya. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Dia tidak membiarkan manusia membela dirinya. Siapakah Petrus? Yesus berkata, sarungkan pedangmu itu. Apakah kau pikir aku tidak bisa meminta kepada Bapa supaya dia mengirimkan 12.000 pasukan malaikat untuk membela aku? Ya. Dia tidak mau. Ya, dia menolak pembelaan manusia. Jadi, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya justru dengan sifat yang terbalik dengan Kristus. Ya, kita terus membela diri dengan kata-kata kita. Kita terus membela diri secara konsisten dengan kata-kata. Tetapi Yesus, dia cukup berkata kebenaran. Dia cukup menyampaikan semua apa yang menjadi misinya. Setelah itu, dia serahkan kepada Bapa. Kita orang percaya harus juga seperti itu. Sampaikan kebenaran. Sampaikan apa yang terjadi sesungguhnya. Sampaikan apa yang harus dilakukan. Kalau toh juga manusia tetap tidak mau menerima, biarkan Tuhan bekerja. Haleluya. Tidak perlu cari pembelaan dari kata-kata kita atau dari orang lain. Itulah cawan yang harus kita terima. Cawan yang Kristus itu kita sebagai orang percaya dapat menelaninya, ya, dapat meniru sikapnya. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Kristus, ya, sarungkan pedangmu. Kemudian artinya adalah Yesus tidak pamer kekuasaan. Haleluya. Coba kita lihat dulu dalam Matius 26. Matius pasal yang ke-26.
Matius 26 ayat 52 dan 53. Saya akan bacakan kepada kita Matius 26 ayat 52 dan 53. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedangmu itu kembali dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Nah, di sini kita dapat melihat Tuhan itu dia dapat melakukan segala hal. Ya. Dia bisa meminta kepada Bapa, minta pertolongan dengan mengirimkan beribu-ribu pasukan. Tetapi Yesus tidak mau menggunakannya. Semua dihadapinya. Penderitaan diterimanya. Segala cercaan itu diterimanya. Kekuasaan diabaikan. Maka sesuai apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa Yesus itu adalah orang yang mengosongkan dirinya, berkenosis. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia. Tetapi kalau kita lihat zaman sekarang ini, apalagi masa-masa COVID-19 ini, ada banyak orang suka memamerkan kekuatan, kekuasaan, bahkan memamerkan imannya. Ya. Ada yang berkata, mengaku dengan jelas, saya sudah diperintahkan Tuhan untuk menghentikan wabah ini, dan oleh sebab itu aku berdoa berhenti. Coba kita lihat apa yang terjadi. Sampai hari ini sudah 2 minggu lewat, ya, bahwa dia disuruh Tuhan untuk menghentikan. Tetapi hari ini semakin banyak korban. Ya, ada banyak kita lihat KKR di mana-mana, di gedung-gedung, demonstrasi doa, ya, demonstrasi kekuatan Allah, semua didemonstrasikan. Tetapi saya buat penelitian bahwa orang yang datang kepada Kristus itu lebih banyak jumlahnya dengan pastoral counseling daripada dari KKR. Setiap ditanya orang, kamu percaya kepada Tuhan dari mana? Dari pertemanan, dari persahabatan, dari pelayanan. Bukan dari kakak-kakak seperti itu yang memiliki demonstrasi kekuatan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Kristus, Yesus tidak pernah pamer kekuasaan. Bahkan dia berkata, setelah dia melakukan mujizat-mujizat itu, dan dia berkata kepada orang-orang, pergilah, tidak usah cerita kepada orang lain. Haleluya. Ya, pergilah, tidak usah cerita kepada orang lain. Biarkanlah orang lain itu menceritakan kekuatan kekuasaan Tuhan. Saya kalau kita perhatikan, pamer kekuasaan ini seringkali membuat sikap kita menjadi salah. Saya pernah ikut satu KKR, didemonstrasikan, kuasa Tuhan ada di sini, dia akan menyembuhkan saudara. Dia ngomong tok. Kemudian yang lumpuh itu kami doakan bersama-sama tidak sembuh-sembuh. Setelah orang itu yang mengatakan kuasa Tuhan itu bekerja, dia pergi meninggalkan kami berdoa di sini. Bangkit tidak bangkit, dia pergi. Ayo doakan. Ya, saudara, pamer kekuasaan itu tidak pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi dia melakukan kekuatan kekuasaan Tuhan itu melalui kerendahan hati, melayani orang, menggugah perasaan orang, membuka pikiran orang, ya, menolong orang, membantu siapapun yang ada bersama dia, bukan pamer kekuasaan. Saudara dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita lihat berikutnya. Saudara, setelah Yesus menerima penderitaan, ya, dia menolak pembelaan manusia dan dia tidak suka pamer kekuasaan. Maka ada cawan juga yang harus dia terima dengan cawan yang baik, ya, yaitu cawan Kristus yang dimuliakan. Ya, itu bagian bab yang kedua, ya. Cawan Kristus yang dimuliakan.
dalam prosesi pada masa penyaliban Kristus, dalam penderitaannya dia memberkati, dia mengampuni, dia menguatkan, meneguhkan orang lemah. Maka terlihatlah bagi dunia ini bahwa Yesus adalah anak Allah yang benar. Kapan dia menguatkan? Di waktu dia disalib, dia menyelamatkan orang yang ada di sebelah kanannya. Dikatakan, jikalau engkau nanti sudah ada di surga, ya, ingatlah aku. Pada waktu itu Yesus juga mengatakan, pada hari ini aku bersama-sama dengan engkau di Firdaus. Pada waktu itulah pada masa-masa krisis, mereka berdua sama-sama menghadapi kematian, tetapi dalam penderitaan itu dia masih menyelamatkan orang. Kemudian pada saat prosesi penderitaannya, dia pegang salib, dia pikul, dia juga mengatakan kepada orang, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu. Dia menguatkan orang-orang yang bersedih oleh karena penderitaannya. Pada waktu dia disalib, bahkan dia memberkati orang. Dia katakan kepada Bapa, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni mereka. Nah, pada waktu-waktu krisis dalam penderitaan itu, dia memberkati, dia mengampuni, dia menguatkan, dia meneguhkan. Apa akibatnya? Kita baca dalam Matius 15 ayat 39. Matius 15 ayat 39. Saya bacakan bagi kita semua. Matius 15 ayat 39, demikian firman Allah. Matius 15. Ya, saya bacakan bukan Matius ayat 39 sepertinya. Ceritanya ini agak PDF-nya agak salah, ya. Ketika Yesus melihat mereka, ya, ketika pasukan itu berkata, ya. Coba saya lihat sebentar. Matius 15 yang berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah yang benar. Coba siapa yang dapat? Pada waktu itu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Haleluya. Ketika Yesus mengatakan semua itu, ketika Yesus mengatakan segala apa yang dia lakukan memberkati orang, maka salah satu dari tentara itu berkata, ya, sungguh dia ini adalah anak Allah. Jadi saudara, pengakuan orang terhadap Kristus bukan pada waktu dia menyembuhkan, pada waktu dia memberikan makan beribu-ribu orang, bukan pada waktu dia melakukan hal-hal yang spektakuler, ya. Bahkan pada waktu dia melakukannya, banyak orang Farisi menolak dan menghujat dia. Tetapi ketika dia bisa mengampuni, dalam penderitaan dia bisa memberkati, maka orang berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, bagi kita pada hari-hari ini, ya, kita tidak perlu pamer kekuasaan. Ya, jikalau kita hidup dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam keteladanan Kristus, Tuhan akan memuliakan kita pada waktu kita melakukan kehendak. Yesus dimuliakan di kayu salib itu, dan orang berkata, sungguh dia ini Allah yang benar.
ketika saudara dimanapun berada, ya, ketika saudara sebagai seorang pedagang, orang menipu saudara, tetapi saudara katakan Tuhan berkati, ya. Ketika saudara dihina oleh orang, saudara katakan Tuhan memberkati. Ketika saudara dilecehkan orang, katakan Tuhan mengasihimu. Maka orang itu benar-benar tahu betul-betul dia ini anak Pentakosta, atau betul-betul dia itu anak Tuhan. Kesabarannya terlihat dalam hidupnya. Haleluya. Betul-betullah dia seorang anak yang berbakti kepada Kristus, seorang yang berbakti kepada orang tua, seorang yang berbudi luhur. Ya, saudara dikasihi oleh Tuhan Kristus, itulah cawan kemuliaan Kristus. Cawan kemuliaan Kristus itu adalah dia dimuliakan di dalam penderitaan. Kita sebagai orang percaya, kadang-kadang dalam penderitaan kita justru putus asa. Ya, kita berhenti melayani Tuhan, kita berhenti melakukan aktivitas pelayanan kita, bahkan kita tidak mau sama sekali berdoa, beribadah bersama-sama orang-orang percaya. Tetapi Kristus dalam segala penderitaannya justru dia dimuliakan. Haleluya. Itulah cawan kemuliaannya. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, ya, marilah kita lihat di bagian terakhir ini, cawan Kristus yang diminum. Ya, maka tibalah kita pada pertanyaan Kristus. Setelah kita mendengar bagaimana prosesi penyaliban Kristus itu, bagaimana kejiwaannya, bagaimana fisiknya pada waktu itu, maka pada malam hari ini Yesus bertanya kepada kita, ya, tentang cawan yang kita minum, cawan Kristus yang kita minum. Dia berkata, ya, pada Markus 10 ayat 38-39, tetapi kata Yesus kepada mereka, ya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Tuhan mengajak supaya kita dengan Kristus itu adalah satu persekutuan. Ya, apa jawab murid-muridnya? Jawab mereka, kami dapat. Kalau Yesus bertanya kepada kita sekarang, dapatkah kamu minum cawan seperti yang kuminum? Apa jawaban saudara? Dapat. Amin. Ya, mereka menjawab, kami dapat. Iya Tuhan Yesus, kami dapat. Maka Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang kuterima. Kamu akan meminum cawan yang cawan kuminum. Kamu akan dibaptis seperti baptisan yang kuterima. Itu kata Tuhan. Berarti kita dengan Kristus itu adalah satu persekutuan. Nah, saudara, kita lihat setelah kita mengaku, ya Tuhan, aku dapat meminum cawan yang Tuhan juga minum. Aku juga dapat dibaptis seperti Tuhan dibaptis. Apa terjadi jika kita dapat minum cawan Kristus itu? Maka pertama sekali, jangan pernah menolak penderitaan. Amin. Jikalau kita dapat meminum cawan Kristus itu, ya, maka kita tidak bisa menolak penderitaan Kristus, tetapi ikutlah menderita bersama Dia. Saya bacakan kita 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Haleluya. Jadi jangan menolak penderitaan. Dalam suka duka, ya, kita harus ikut Kristus. Dalam masa kelaparan,
masa kemiskinan sekalipun, ya, masa kesengsaraan, kita jangan pernah berhenti mengikuti Kristus. Kenapa? Karena kita memang meminum cawan Kristus, sebagaimana Bapa memberikan cawan itu kepada Kristus, dan kita juga meminum cawan Kristus sendiri. Haleluya. Kemudian, jikalau kita dapat minum cawan Kristus itu, apa yang kita lakukan dalam hidup kita? Maka sama dengan Kristus. Jangan mengandalkan pembelaan manusia, tetapi andalkanlah Tuhan. Itulah buktinya orang percaya yang meminum cawan Kristus. Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Seperti Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Amin. Tetapi kalau manusia, ya, mengapa manusia melakukan tindak kejahatan? Dalam satu sisi, karena mereka punya backing di belakang. Ya. Banyak praktek-praktek kehidupan di luar kita lihat. Banyak orang pengendara mobil ugal-ugalan, begitu ditangkap dia andalkan keluarganya yang berpangkat jenderal. Ya. Bahkan banyak anak-anak Tuhan, seorang pengusaha tidak ikuti prosedur izin perusahaan, tetapi dia mengandalkan orang dalam. Ya, semua orang ingin potong kompas, menggampangkan segala sesuatu. Dan kenapa? Karena dia berpikir bahwa dia bisa mengandalkan siapapun. Banyak pencuri ditangkap, begitu ditangkap dia andalkan uangnya, dia keluar lagi. Banyak orang-orang pedagang-pedagang togel juga ditangkap, dia andalkan orang-orang dalam. Tetapi bagi anak Tuhan itu harus dihindari. Jangan mengandalkan pembelaan manusia. Oleh sebab itu, hiduplah dengan baik. Sedangkan kita berbuat baik, masih bisa disangkakan menjadi orang yang tidak baik. Apalagi kita tidak baik. Haleluya. Itulah buktinya orang percaya minum cawan Kristus. Dan yang ketiga, ya, yang berikutnya, apakah tandanya jikalau kita dapat minum cawan Kristus itu? Maka juga dikatakan, jangan pamer kekuatan, tetapi rendah hatilah kepada semua orang. Haleluya. Ada banyak begitu manusia pamer kekuatan, padahal Kristus tidak pernah pamer kekuasaannya. Pamer kekuatan, mengandalkan apa yang dimiliki. Dia pamer sok jagoan. Saya pernah punya teman begini. Ya, ini menjadi hal menarik bagi saya sebenarnya. Tubuhnya fit, ya, kekar, dan dia sangat bangga dengan itu. Ya, dia punya jadwal teratur, ikut nge-gym. Kemudian satu kali saya bertanya kepada dia, mengapa harus begitu? Ya, supaya kita kelihatan kuat, supaya orang segan katanya. Saya bilang, kamu tahu nggak orang seperti itu menjadi ajudan dan menjadi budak? Kita bukan mengandalkan fisik. Yang penting bagi orang percaya itu, tubuh kita sehat, maka kita baik. Tidak perlu gagah-gagahan. Lihatlah mereka-mereka yang banyak gandrungan itu. Gandrungan sini, pasti pangkatnya rendah. Saya bilang, akhirnya mulai hari itu, dia stop yang membangun fisiknya supaya kelihatan menjadi orang kuat. Kalau bagi orang lain tidak apa-apa menurut saya. Ini seorang hamba Tuhan ingin tampil seperti tentara. Bagaimana itu? Ya, ingin tampil seperti tentara. Seorang pendeta yang melayani Tuhan, yang lemah lembut, ingin tampil seperti tentara. Bahkan bajunya ada memiliki simbol-simbol itu. Saudara, kenapa? Karena dia tidak menyadari sepenuhnya. Emangnya pendeta pun nggak bisa ditangkap di jalan? Ditangkap. Ya, saya juga ditangkap di jalan. Begitu dilihat KTP saya pendeta, ya, tetap aja ditilang. Tidak apa-apa, itu karena memang salah saya. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita tidak perlu pamer kekuatan. Memandang tetangga kita yang
yang keberadaannya lebih buruk daripada kita, kita mungkin menganggap dia rendah. Saudara, dalam sosial ini, hidup sosial, saya pernah amati ya, contohnya seperti ini, dan saya alami betul. Kalau saya punya sepeda motor, ya, saya bisa pinjam sepeda motor tetangga, dan tetangga akan kasih. Kenapa? Saya punya sepeda motor. Tapi kalau saya tidak punya sepeda motor, saya pinjam sepeda motor tetangga, berat rasanya memberikan. Ya, kalau saya tidak punya mobil, pinjam mobil tetangga, susah diberikan. Tetapi kalau saya punya mobil, pinjam mobil, lebih mudah diberikan. Kenapa? Seperti itu. Ya, bagi kita orang percaya, sebanyak tidak memandang seperti itu. Kenapa? Kita semua ingin terlihat kuat, pamer kekuatan. Orang percaya tidak penting itu. Ya, saya waktu motor Shogun, motor itu yang paling bagus bagiku. Begitu lihat motor RX King, saya lihat motorku sudah jelek. RX King itu ya, aduh motornya bagus. Kembali saya melihat motor saya menjadi jelek, pingin menggantinya. Kenapa? Ingin terlihat kuat. Ya. Jadi peningkatan itu perlu, tetapi jangan didasari oleh karena ingin kuat. Haleluya. Haleluya. Nah, jika kita dapat mencawan itu, jangan suka pamer kuat. Jangan. Apapun dia mudahkan, apapun dianggap remeh kalau dia merasa punya kekuatan. Powerful dalam hidupnya. Tetapi kekuatan kita hendaklah karena Kristus. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, tiba kita kepada kesimpulannya. Ya. Jadi bagi kita orang yang percaya, bagaimana kita merenungkan Matius 26 ayat 7 tadi? Ya, dikatakan kita harus memiliki persekutuan dengan Kristus dan memiliki persekutuan dengan sesama orang percaya sebagai orang beriman yang mengikuti teladan Kristus, seperti Yesus berkata dalam Matius, minumlah kamu semua dari cawan ini. Kita dikumpulkan. Waktu Yesus mau mati, dia kumpulkan semua murid-murid. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Satu cawan. Kita bersama-sama, bersatu sebagai orang percaya yang memberitakan kasih Kristus. Kita satu cawan. Dalam pelajaran sosiologi, kita kalau satu mobil pun itu sudah menjadi keluarga pada waktu itu. Haleluya. Bahkan kita satu tempat duduk dalam bangku itu, bangku panjang, kita sudah termasuk satu keluarga pada waktu itu. Apalagi kita satu rumah, kita satu keluarga. Dan ini dikatakan satu cawan. Saudara minum cawan Kristus, saya minum cawan Kristus, maka dikatakan minumlah kamu semua dari cawan ini. Haleluya. Kita satu atap, kita satu belanga, kita satu periuk, kita satu kompor, kita satu tempat minuman. Ya, kita bersama-sama. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Kristus, mari kita miliki persekutuan dengan Kristus. Kita miliki persekutuan dengan sesama orang percaya. Karena kita adalah sama-sama peminum cawan Kristus. Dan kemudian, setiap orang yang melayani Kristus akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Dan setiap orang yang melayani Kristus akan dihormati Bapa. Amin. Jikalau kita minum cawan Kristus dan kita melayani Kristus, maka dikatakan kita bersama-sama dengan Kristus, dan setiap orang yang melayani Kristus dihormati oleh Bapa. Jadi bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kapan kita dihormati oleh Bapa?
ketika kita mengambil penderitaan Kristus. Saya bacakan bagi kita Yohanes 12 ayat 26 sebagai ayat penutup bagi kita. Yohanes 12 ayat yang ke-26.